Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian tahu setiap kali aku upload video. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Olympus Has Fallen. Film ini adalah film laga thriller Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh Gerard Butler, Aaron Eckhart, dan Morgan Freeman. Film ini menggambarkan serangan dari Korea Utara kepada Gedung Putih di Amerika Serikat dan berfokus pada agen dinas rahasia yang mencoba untuk menghentikan mereka. Film berawal dengan diperlihatkan beberapa tokoh utama. Ini adalah Mike Benning, ia adalah seorang pengawal presiden. Dan ini adalah Presiden Amerika beserta istrinya. Sebagai pengawal yang selalu berada di dekat presiden, Mike memiliki hubungan yang dekat dengan anak presiden. Dan ini adalah Forbes, yang mana ia adalah sahabat dekatnya Mike, dan mereka sama-sama pengawal presiden. Malam itu mereka mengadakan perjalanan dari Camp David, yang mana malam itu turun salju, yang membuat salah satu mobil mereka tergelincir dan menyebabkan kecelakaan. Satu mobil sudah masuk ke jurang dan itu membuat pembatas jalan rusak sehingga mobil presiden yang berputar akhirnya tergelincir menuju jurang tersebut. Mike berusaha menyelamatkan presiden dan ibu negara, tetapi sayangnya yang bisa diselamatkan pada saat itu hanyalah presiden. Dikarenakan benturan keras di kepalanya ibu negara sehingga dia pingsan dan tidak bisa dibuka seatbeltnya, ditambah lagi mobil yang tidak bisa ditahan hingga akhirnya hanya presidenlah yang bisa diselamatkan. Karena hal ini, Mike akhirnya dipindah kerjakan di bagian lain yang lebih banyak duduk di belakang meja, tidak lagi menjadi seorang pengawal, meskipun sebenarnya presiden tidak menyalahkannya. Lalu scene berpindah ke 18 bulan kemudian, di mana di sebuah berita diperlihatkan tentang kisruh antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ini adalah Mike dan istrinya yang berprofesi sebagai seorang perawat, dan ini adalah pertemuan Mike bersama kepala pengawal presiden. Di sana Mike bertemu dengan teman-teman lama juga para pengawal baru. Mike mengatakan ia masih mengingat kejadian di waktu ibu negara meninggal, ya walaupun sebenarnya itu bukanlah kesalahan dia. Lalu scene berpindah kepada Gedung Putih di mana di dalam sana presiden sedang bersiap-siap untuk menghadiri pertemuannya bersama pemimpin Korea Selatan. Lalu di sini diperlihatkan beberapa tokoh lainnya. Bapak ini adalah juru bicara kepresidenan, ibu ini adalah Ruth sebagai sekretaris pertahanan, dan bapak ini adalah wakil presiden. Arak-arakan dari para kunjungan berasal dari Korea Selatan pun datang menuju Gedung Putih. Di sini terlihat bagaimana ketatnya pengawalan mereka, namun ternyata di saat pertemuan itu terjadi, ada kisruh musibah lain yang terjadi di luar sana. Sebuah pesawat asing datang memasuki wilayah udara Amerika Serikat, dan pesawat itu sudah diberi peringatan oleh pesawat tempur Amerika. Namun pesawat itu malah menyerang balik. Kondisi seperti ini yang dicurigai sebagai tindakan teroris menyebabkan presiden harus diamankan. Dan karena pada saat itu sedang ada tamu berasal dari Korea Selatan, maka tamu tersebut juga ikut diamankan bersama presiden ke dalam bunker bawah tanah. Sedangkan para pengawal pribadi presiden, para penembak jitu dan tentara lainnya mengamankan di dalam gedung. Lalu setelahnya pesawat tadi yang sudah dilarang masuk ke udara Amerika, ia malah menyerang masyarakat. Dan keanehan tersebut sempat terlihat oleh Mike. Serangan di sini tergolong membabi buta karena kalian bisa lihat sendiri pelurunya sangat besar sehingga setiap yang terkena pasti langsung mati. Dan ketika pesawat itu diserang oleh awak pesawat Amerika, pesawat itu malah mengeluarkan peluru-peluru lain sehingga ia kebal terhadap serangan apapun. Presiden yang sekarang berada di dalam bunker yang berada 20 kaki di bawah tanah berusaha untuk mengontrol dan melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata di darat, pesawat tadi sudah mulai menyerang di depan Gedung Putih. Tidak hanya itu, mereka juga menyerang para pengawal yang berada di Gedung Putih juga merusak gedung tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya pesawat itu bisa dilumpuhkan oleh pesawat udara Amerika, namun kejadian itu tidak berhenti sampai di situ saja. Monumen yang jatuh tersebut sempat menjatuhkan banyak korban,
dan masih akan banyak lagi serangan setelah itu. Mike yang tadi sudah berlari melihat keadaan, sekarang ia berada di depan Gedung Putih. Ia merasa tidak percaya apa yang sedang terjadi. Sebuah ledakan pun terjadi di sebuah bus dan itu membuat kepanikan masyarakat. Yang mana sebenarnya itu hanyalah pengalihan semata dan ada orang yang melakukan bom bunuh diri di dekat pagar untuk membobol pagar Gedung Putih. Dan dari sanalah terjadi penyerangan terhadap para pengawal istana. Juga masuknya para teroris secara bersama-sama yang ingin meruntuhkan Gedung Putih. Mereka merangsek masuk dan itu terjadi sangat cepat. Di sisi lain, para petinggi Amerika Serikat sekarang berada di Pentagon di ruangan krisis. Mereka mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Mereka melihat dari citra satelit bahwasanya Gedung Putih sudah mulai dilumpuhkan. Para bala bantuan tentara Amerika Serikat dikerahkan menuju Gedung Putih. Di sini, Presiden diberitahu bahwasanya Gedung Putih sudah diserang dan pada saat bersamaan, Presiden beserta para petinggi lainnya dikejutkan dengan serangan mendadak di dalam bunker. Ternyata dalang dari semua ini adalah pria berkacamata ini. Lalu ada satu orang perempuan rekannya yang mengambil alih sistem komputer. Di atas sana, serangan terhadap Gedung Putih telah menewaskan banyak sekali pengawal termasuk teman-teman lamanya Mike. Sementara di Pentagon, mereka belum mengetahui bagaimana keadaan presiden, mereka hanya tahu presiden berada di dalam bunker. Dan pada kenyataannya, serangan semakin bertubi-tubi melumpuhkan para pengawal di depan Gedung Putih. Serangan puncaknya dengan bazooka yang menghancurkan bagian pintu depan Gedung Putih, membunuh hampir semua para pengawal dan menyisakan Mike dengan beberapa orang teman lainnya. Mike tidak bisa menyelamatkan temannya hingga ia akhirnya menyelamatkan diri ke dalam gedung. Di dalam bunker, wanita ini mengambil semua sistem komputer dan mengambil alih semua CCTV. Ia juga mengatur agar sistem luar tidak bisa mengakses ke dalam bunker. Sementara di luar sana sudah marak tersebar berita tentang runtuhnya Gedung Putih. Lalu datang panggilan masuk dari bunker ke Pentagon dan memperlihatkan di sana bahwa presiden sudah ditawan. Di sini si tokoh jahatnya juga mengatakan kepada seluruh petinggi yang berada di Pentagon bahwa sebaiknya pemerintahan Amerika segera menarik kembali para tentara. Karena jika pihak Amerika kembali ingin merebut Gedung Putih, maka mereka yang berada di dalam bunker akan berada dalam bahaya. Mereka mengikat presiden dan para petinggi lainnya, dan untuk menunjukkan keseriusannya, mereka membunuh salah satu dari mereka. Di sini juga diperlihatkan bahwa Forbes, teman dekatnya Mike dulu, ternyata ia sudah berkhianat. Ialah orang dalam yang bisa menyukseskan para orang-orang dari Korea Utara ini untuk menduduki Gedung Putih. Lalu bendera Amerika pun diturunkan. Mike yang sudah masuk ke dalam gedung, ia berusaha untuk menerobos ke dalam ruang kontrol CCTV. Ternyata kartu ID-nya masih bisa mengakses sistem komputer di dalam sana. Ia mengambil alih sistem CCTV sehingga itu tidak bisa lagi diakses oleh seorang perempuan yang berada di dalam bunker tadi. Di sisi lain, istri Mike yang bekerja sebagai seorang perawat tengah menghandle banyaknya pasien korban dari kejadian tadi siang. Di sini terlihat presiden diperlakukan dengan semena-mena. Forbes yang berkhianat juga mengatakan bahwa ia sudah muak dengan presiden. Karena presiden sekarang dalam keadaan ditawan, maka juru bicara kepresidenan diangkat untuk menjadi presiden sementara. Mike sekarang memasuki ruang oval, di mana itu adalah ruang khusus tempat bekerjanya presiden. Di sana ia mengambil sebuah alat untuk berkomunikasi ke Pentagon. Yang datang berkunjung sebenarnya memang adalah pihak Korea Selatan, namun yang menyusup ini adalah pihak Korea Utara. Pria ini bekerja untuk Korea Utara. Ia mengutarakan keinginannya bahwa Amerika Serikat harus menarik mundur para tentaranya dari kawasan demilitarized zone, atau bisa kita sebut sebagai zona demilitarisasi. Zona demilitarisasi merupakan zona perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana kawasan ini dilindungi dan dijaga oleh pihak Amerika Serikat. Zona demilitarisasi ini bukan saja ada di film ya, ini benar-benar ada pada kehidupan nyata kita. Jadi, zona demilitarisasi ini dilindungi oleh Amerika Serikat yang mana ia adalah sekutunya Korea Selatan. Tujuan dari pihak Korea Utara ini agar para tentara Amerika Serikat yang berada pada wilayah DMZ untuk dimundurkan, sehingga mereka bisa menguasai kembali Korea Selatan. Dan para petinggi Amerika Serikat yang berada di Pentagon diancam jika mereka tidak menuruti keinginannya, maka satu persatu petinggi yang berada di dalam bunker akan dieksekusi. Dan pemerintah Amerika harus mengabulkan keinginannya sebelum terbit fajar esok hari.
Di sana terjadi perdebatan antara para petinggi Amerika Serikat dan presiden sementara Amerika ini memutuskan untuk melakukan berbagai strategi. Di dalam film ini juga disebutkan tentang Cerberus Code, yang mana ini adalah kode yang dimasukkan ke dalam suatu alat untuk peluncuran nuklir. Untuk mengaktifkan Cerberus Code, harus memasukkan 3 kode yang berbeda, yang mana masing-masing kodenya dipegang oleh para petinggi Amerika Serikat. Kode Cerberus pertama akhirnya berhasil diambil dan itu mengejutkan para petinggi yang berada di Pentagon. Dan kini misi pertama Mike adalah menyelamatkan Connor, anak presiden yang dari awal telah menjadi incaran pimpinan teroris tersebut. Tentu saja anak ini akan digunakan untuk mengancam presiden. Mike yang sedang berjalan di lorong dilihat dari CCTV dan tentu saja Forbes mengenalinya karena Mike adalah teman lamanya. Dari awal hingga tengah film tidak diperlihatkan di mana Connor berada, namun pada akhirnya Mike dapat menemukan anak presiden tersebut. Ternyata ia sedang bersembunyi di dalam tempat rahasia di dalam dinding kamarnya. Diceritakan bahwa Kang adalah pimpinan teroris berbahaya yang berasal dari Korea Utara, dan adegan sempat menjadi tegang ketika Kang memberitahu anak buahnya bahwa Mike dan Connor bersembunyi di dalam dinding. Ternyata Kang adalah teroris yang cukup pandai karena ia tahu sejarah Gedung Putih yang pernah direnovasi dan ada ruangan tersembunyi di dalam dindingnya. Dalam misi penyelamatan anak presiden ini sempat mengalami kendala dikarenakan ada salah satu tentara teroris yang mengetahui keberadaan mereka. Namun akhirnya teroris itu bisa dilumpuhkan dan anak presiden berhasil diselamatkan oleh tentara Amerika. Lalu setelahnya juru bicara Amerika Serikat yang sekarang menjadi presiden sementara mengumumkan di televisi bahwa kondisi masih terkendali. Diharapkan masyarakat untuk tidak panik. Di dalam misinya untuk menemukan presiden, Mike menemukan 2 orang para tentara dari Korea Utara. Mike berusaha untuk menggali informasi. Ternyata dari sinilah ia mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah pihak Korea Utara yang dipimpin oleh Kang Yeon-sak. Jadi Kang ini memiliki riwayat masa lalu di mana ibunya terbunuh oleh tentara Amerika. Kang adalah teroris berasal dari Korea Utara yang diincar oleh berbagai negara. Dan dia adalah master dan menguasai banyak hal dalam perakitan bom. Beberapa saat kemudian, Mike langsung menghubungi Kang yang berada di bunker. Dan dari pembicaraan itu, Mike tidak gentar sedikit pun, malah ia mengancam Kang. Lalu Kang mengutus Forbes untuk membunuh Mike. Ruth Macmillan adalah sekretaris negara. Ia memiliki kode Cerberus kedua. Di sini terdapat adegan yang cukup dramatis ketika ia dimintai kode Cerberus miliknya. Karena ia tidak mau memberikan kode yang ia miliki, Ruth disiksa terlebih dahulu hingga akhirnya mau menyebutkan kodenya. Itu pun karena perintah sang presiden yang tidak tega melihat Ruth disiksa oleh Kang. Dan akhirnya kode Cerberus yang kedua pun dimasukkan. Laporan tentang dimasukkannya kode Cerberus itu tentunya mengejutkan bagi presiden. Di sini Forbes akhirnya bertemu dengan Mike, di mana tujuan Forbes awalnya adalah ingin membunuh Mike atas perintah Kang. Mike tidak curiga sedikit pun karena ia tahu Forbes adalah teman dan sahabatnya. Namun dalam pembicaraan mereka berdua tidak sengaja Forbes menyebutkan nama Kang. Mike tentunya heran karena dari tadi ia tidak menyebutkan sekalipun nama dari teroris yang menyerang ini. Lalu dari mana bisa Forbes tahu nama dari teroris tersebut adalah Kang? Nah, dari sinilah akhirnya Mike tahu bahwa Forbes adalah orang dalam yang menyukseskan Kang bisa masuk ke Gedung Putih. Forbes adalah pengkhianat dan dari sanalah terjadi pergulatan antara mereka. Mike menyuruh Forbes untuk mengatakan kepada Kang bahwa Forbes sudah membunuh Mike. Itu bertujuan agar Mike bisa pergi bebas tanpa diketahui bahwa ia masih hidup. Pemerintah Amerika tidak gentar, mereka malah mengirimkan 6 helikopter berserta tentara untuk mengambil kembali Gedung Putih. Mike yang mengetahui senjata yang dipakai oleh para teroris ini mengatakan agar pemerintah Amerika menarik mundur tentara yang telah dikirimkan tadi. Ya, memang pada akhirnya tentara Amerika kalah atas senjata yang digunakan oleh para teroris tersebut dan semua 6 helikopter beserta tentara yang ada di dalamnya akhirnya mati sia-sia. Kang yang marah lalu menghubungi Pentagon kembali dengan di layar ada wakil presiden dan ia membunuhnya. Kang mengatakan jika kalian berusaha lagi merebut Gedung Putih dan tidak mengiyakan keinginan kami, maka berikutnya yang menjadi korban adalah presiden kalian. Mike yang selamat dari hantaman helikopter yang sempat jatuh di Gedung Putih tadi
Mike kembali menelpon Pentagon dan ia mengatakan bahwa ia butuh berbicara dengan istrinya. Istrinya sedikit lega karena mengetahui Mike masih hidup, namun ia tetap bersedih karena Mike dalam misi yang sangat sulit malam itu. Akhirnya Mike bisa berkomunikasi kembali dengan Kang dan ia mengatakan bahwa ia akan memburu Kang sampai mati. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam menakut-nakuti Amerika, Kang membawa Ruth keluar dengan menyeretnya dan dalam keadaan yang sudah sangat menyedihkan. Ruth, wanita yang menjabat sebagai sekretaris negara ini, disuruh untuk keluar dengan tujuan agar di saat ia keluar ia bisa ditembak, dan ini akan memperlihatkan kepada seluruh Amerika Serikat bahwa Kang tidak main-main dalam hal ini. Namun ternyata sebelum hal itu terjadi, Mike lebih dulu menembaki para teroris yang ada di sana, sehingga Ruth yang berlari berhasil kabur dan diselamatkan oleh para tentara Amerika. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4.25 pagi. Hari hampir fajar dan pemerintah Amerika Serikat harus memutuskan bagaimana tindakan selanjutnya. Sebelumnya, Kang meminta agar mereka diberikan sebuah helikopter untuk pelarian mereka. Mereka semua pun keluar dari Gedung Putih dengan memakai baju yang sama berwarna hitam dan dengan tutup kepala yang sama pula, sehingga tidak diketahui siapa itu siapa dan juga tidak dikenali yang mana yang presiden di antara mereka. Dan itu juga menyulitkan bagi penembak jitu dari atas untuk mengetahui yang mana yang teroris. Sesaat setelah lepas landas, ternyata helikopter itu meledak dan itu memupuskan harapan warga Amerika Serikat yang meyakini bahwa presiden mereka berada di dalam helikopter tersebut. Mike tidak mempercayai apa yang ia lihat dan ia dengar bahwa presiden sudah mati. Mike masih meyakini bahwa presiden masih berada di dalam bunker karena Kang tidak mungkin bunuh diri dalam helikopter tersebut. Mike pun memutuskan untuk pergi ke dalam bunker demi menyelamatkan presiden. Di dalam bunker ternyata Kang sudah berhasil meraih semua kode Cerberus dan memasukkan serta mengaktifkannya. Dalam hal ini nuklir itu menghancurkan dirinya sendiri, jadi itu akan meledakkan seluruh Amerika Serikat. Dan di layar telah terlihat bahwa rasio kematian yang akan terjadi mencapai lebih dari 36 juta. Sesaat setelah itu, Kang membawa presiden beserta kawanannya untuk kabur, namun mereka berhasil dicegat oleh Mike. Sempat terjadi tembak-tembakan dan baku hantam antara mereka, dan presiden pun tertembak. Sementara Mike yang sekarang berkelahi dengan Kang berusaha mati-matian, namun akhirnya ia berhasil membunuh Kang. Mike ingin menyelamatkan presiden, namun di saat bersamaan ia juga harus menonaktifkan kode Cerberus yang telah dimasukkan Kang tadi. Di sana Mike menelpon kembali pihak Pentagon dan mencari tahu bagaimana caranya untuk menonaktifkan kode Cerberus yang sudah diluncurkan tadi. Mike mengusahakannya secepat mungkin hingga akhirnya kode tersebut berhasil dinonaktifkan 3 detik sebelum terjadi. Dan disitulah akhirnya ia berhasil, dan setelah itu ia membawa presiden keluar dari Gedung Putih yang sudah hancur untuk diselamatkan. Para petinggi dan pekerja yang berada di Pentagon yang menyaksikan kejadian tersebut bertepuk tangan dan terharu atas keberhasilan mereka. Presiden akhirnya kembali bertemu dengan putranya, begitupun Mike akhirnya bertemu dengan istrinya. Selang beberapa hari kemudian, Presiden lalu mengumumkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Amerika dan pemerintahan yang telah membantu mempertahankan keutuhan Amerika. Dan film pun berakhir dengan kembali dikebarkannya bendera Amerika Serikat. Dan inilah akhir dari alur cerita kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!